Masuk, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dindingnya hijau, teman-teman. Yang pertama, dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Kuning. Buka dinding kuning, putih. Putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Nisan Rasulullah. Jadi teman-teman, menurut guru sekumpul ini, nisannya Rasulullah ini, dinding yang pertamanya hijau, kuning, putih, dan barulah nisannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begitu. Subhanallah, astagfirullah. Lihat Zaini datang begini. Melihat dia datang, teman-teman, kubur Rasulullah langsung bergoyang, teman-teman. Langsung bergoyang seperti ini. Subhanallah, ini kurafatnya sangat keterlaluan, teman-teman. Bergerak, keluar. Bergerak katanya. Kita Keluar Rasulullah. Kita peluk. Rasulullah, teman-teman, keluar dari kuburnya, dan guru Zaini ini atau guru sekumpul ini memeluk dan mencium Rasulullah. Hoas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, kalau kita ikuti cerita-cerita kurafat mereka, teman-teman, sudah berapa kali Nabi kita Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya, teman-teman. Yang pertama tadi, seperti yang kita saksikan di awal video tadi, teman-teman, ini sempat viral kemarin, teman-teman. Juga sudah pernah kita reaksi juga sebelumnya, bahwa ketika guru sekumpul ini mendatangi makam Rasulullah di Madinah, teman-teman, kubur Rasulullah bergoyang, teman-teman. Kubur Rasulullah bergoyang seperti ini karena kedatangan Abah Guru Sekumpul. Luar biasa. Lalu teman-teman, kubur Rasulullah pun terbelah. Teman-teman bisa bayangkan, ketika Abah Guru Sekumpul datang ke Madinah, luar biasa, pada tahun 2000-an nih ceritanya, kubur Rasulullah bergoyang, terbelah kubur Rasulullah, keluar Rasulullah, teman-teman. Subhanallah. Jadi, seperti yang dikatakan oleh si Abah Guru Sekumpul tadi, Rasulullah pun sempat memeluk tubuhnya Abah Guru Sekumpul. Luar biasa kisahnya, teman-teman. Rasulullah keluar dan memeluk Abah Guru Sekumpul. Ini kan perkara yang sangat luar biasa, teman-teman. Sampai diceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul ini pun dicium oleh Rasulullah SAW. Nauzubillah. Bahkan, teman-teman, ada juga cerita dari salah seorang muridnya Abah Guru Sekumpul ini menceritakan bahwa sampai lutut Guru Sekumpul dicium oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata dia, Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia. Gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini, Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Katanya. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Agak di mana? Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul Jesiden, aku Jesiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhunku, lututku. Subhanallah. Nah, ini pengakuan dari murid Abah Guru Sekumpul ini, teman-teman. Beliau menjelaskan kepada jemaahnya, kepada kita semua, bahwa ketika Guru Sekumpul ini menziarahi makam Rasulullah di Madinah, kubur Rasulullah terbelah, Rasulullah bangkit dan mencium lutut Abah Guru Sekumpul. Subhanallah. Apa istimewanya, teman-teman? Apa istimewanya Guru Sekumpul ini jika dibandingkan dengan para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah? Para sahabat sangat mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun juga mencintai para sahabat. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak pernah kejadian bahwa makam Rasulullah ini terbelah. Ketika para sahabat menziarahi makam beliau, tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah bangkit dari kuburnya dan memeluk Abu Bakar As-Siddiq, atau memeluk Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Bahkan, teman-teman, anak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun, teman-teman, tidak pernah kita mendengarkan riwayatnya ketika anak beliau menziarahi makam beliau, Rasulullah bangkit, teman-teman. Makanya saya katakan aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis
sedih sampai sakit sampai meninggal, Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah, Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar, Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar, Umar bin Khattab tidak pernah, Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in, Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain, Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin, tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Apa istimewanya teman-teman? Apa istimewanya guru sekumpul ini jika dibandingkan dengan para sahabat? Ini kejadiannya terjadi pada tahun 2000-an teman-teman. Apakah tidak ada CCTV yang melihat kejadian ketika Rasulullah bangkit dan mencium lututnya Abah guru sekumpul? Apakah itu askar-askar penjaga makam Rasulullah tidak heboh teman-teman? Ini adalah perkara khurafat yang sangat luar biasa, yang sangat banyak pengikutnya yang percaya dengan cerita ini teman-teman. Lalu orang yang kada paham, kada percaya, wah dia harap guru kah, harap nabi kah, jadi mencium lintuhon. Wah, ini kada paham. Ngalih juga orang kada paham nih, ngalih juga. Ngaranin kada paham, dalam bahasa Perancis gagal paham. Jadi kita ini teman-teman yang tidak percaya ini dikatakan tidak paham teman-teman, atau gagal paham. Ikam kada menjalani jalan itu, ikam kada menjalani jadi kada tahu. Jadi gimana? Kenapa Gimana Rasulullah penjelasannya? mencium lintuh guru sekumpul? Karena Kenapa? guru sekumpul karaman Rasulullah. Nah, karena guru sekumpul karam kepada Rasulullah teman-teman. Jadi teman-teman, apakah para sahabat Nabi tidak karam kepada Rasulullah? Apakah hanya guru sekumpul ini? Tetapi tidak teman-teman. Saya juga menemukan ada suatu kisah teman-teman. Seorang Habib teman-teman. Seorang Habib yang katanya ketika menziarahi makam Rasulullah, kubur Rasulullah pun teman-teman terbelah keluar tangan Rasulullah teman-teman. Dan disaksikan oleh 12.000 orang. Katanya, ceritanya, keluar tangan Rasulullah dan Habib ini teman-teman mencium tangan Rasulullah. Oke, kita lanjutkan ini dulu teman-teman. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena fana lawan Nabi. Maka hilang perasaan Fana. sidin. Nang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan ma'rifat kecuali Subhanallah. Habibuna Muhammad. Nang ada itu. Bukan guru sekumpul pada hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Ini gimana pula ceritanya teman-teman? Bukan guru sekumpul hakikatnya, tetapi Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kejadian setelahnya teman-teman? Apa kejadian setelah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, setelah mencium lutut Abah guru sekumpul ini? Hah? Apakah Nabi kita setelah mencium lututnya Abah guru sekumpul, Nabi kita datang lagi ke makamnya, masuk lagi ke kuburnya, dan Nabi kita sendiri yang mengubur dirinya hidup-hidup seperti itu? Hah? Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah tidak ada hijab. Luar biasa teman-teman. Ini kedustaan yang luar biasa. Nah, diceritakan teman-teman, ada salah seorang imam dari kalangan mereka dari Bani Ba'alawi teman-teman, mendatangi makam Rasulullah dan disaksikan oleh 12.000 orang teman-teman. Makam Rasulullah terbelah, lalu keluarlah tangan Rasulullah, dan tangan Rasulullah SAW pun dicium oleh Habib ini teman-teman. Kisah-kisah seperti ini teman-teman tidak akan pernah kita dapatkan bagi orang-orang yang betul-betul mempelajari agama ini dengan benar. Tidak akan pernah kita dengarkan kisah seperti ini di Muhammadiyah. Tidak akan pernah kita dengarkan kisah ini kepada orang-orang yang mereka sebut sebagai orang-orang Wahabi. Tidak akan pernah teman-teman. Kisah ini hanya ada di kalangan mereka saja teman-teman. Ada juga di kalangan mereka teman-teman yang bertemu dengan Rasulullah secara langsung teman-teman. Ini kan subhanallah, bertemu dengan Rasulullah secara yaqadah katanya. Tidak bertemu di dalam mimpi, tetapi dia langsung bertemu dengan Rasulullah. Padahal sekarang ini sudah tahun berapa? Bahkan ada juga kisah seorang sufi dari kalangan mereka.
Kisah seorang perempuan, sufi perempuan yang bercerita kepada umatnya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW setiap hari ada di kamarnya. Ini kan sangat, sebetulnya mereka ini adalah menistakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin Nabi kita Nabi Muhammad SAW berada di kamar perempuan yang bukan mahramnya? Ini melecehkan, teman-teman. Tapi mereka anggap ini adalah suatu kisah yang luar biasa. Saya mengajak kepada teman-teman semua, kepada yang benar-benar ingin mempelajari agama ini dengan betul. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggalkan kisah-kisah khurafat seperti ini. Karena kisah-kisah ini, teman-teman, membodoh-bodohi kita semua. Menyalahi akidah kita umat Islam. Semuanya khurafat, teman-teman. Na'udzubillah. Oke lah, teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang menyakiti perasaan orang-orang yang tersinggung dengan kisah-kisah yang saya bawakan ini, teman-teman. Saya membantah kisah ini bukan karena saya benci kepada mereka, tapi saya kasihan. Bukan begini caranya kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan begini caranya kita mencintai Nabi Muhammad dengan kisah-kisah dusta, kisah-kisah halu. Tapi ikutilah Nabi kita, ikutilah sunnah Nabi kita. Bagaimana Nabi kita mengajarkan sunnah-sunnahnya, maka ikutilah. Jangan bikin perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak ada di dalam ajaran Nabi kita ini, teman-teman. Membuat ajaran-ajaran baru, membuat ritual-ritual baru. Subhanallah. Oke lah, teman-teman semua, saya Reski Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.